Selamat malam semuanya. Ya, selamat datang kembali di pembelajaran keamanan komputer berbasis video. Jadi untuk pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai keamanan sistem operasi. Kita lihat. Nah, keamanan sistem operasi itu terbagi menjadi tiga, yaitu ada satu namanya adalah keamanan eksternal, dua keamanan interface, dan ketiga namanya keamanan internal. Kalau keamanan eksternal biasanya berhubungan dengan dunia luar, ya, misalnya adalah penyusup, bencana alam, dan sebagainya. Kalau keamanan interface biasanya berkaitan dengan identifikasi dari si pemakai atau si user itu sendiri. Kalau keamanan internal biasanya berhubungan dengan perangkat keras atau sistem operasi itu sendiri, ya. Itu sekilas kenalkan. Kemudian untuk keamanan sistem operasi ada dua masalah penting, yaitu yang pertama adalah kehilangan data dan yang kedua adalah penyusup. Jadi untuk kehilangan data itu ada beberapa yang sebahas. Yang pertama adalah bencana. Nah, contoh bencana adalah misalnya kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, kerusuhan, dan lain-lain. Hal-hal seperti itu yang bisa menyebabkan data-data di dalam komputer kita hilang. Ya, misalnya dalam segi kebakaran, misalnya kebakaran terjadi di satu gedung, komputer atau PC kita terbakar habis, maka dengan secara tidak langsung data yang ada di dalam komputer tersebut juga ikut hilang, ya. Kedua ada kesalahan perangkat keras, ya, tidak berfungsinya pemroses atau di step tidak terbaca, kesalahan program banyak sekali, ya. Saya tidak usah memperjelas statement ini, serasa mahasiswa juga sudah pernah mengalami secara langsung, ya. Ketiga adalah kesalahan manusia, ya, kesalahan dalam memasukkan data, eksekusi program salah yang tadinya mungkin tidak mau dihapus, tetapi karena terjadi silap atau bagaimana data yang seharusnya tidak dihapus menjadi dihapus, ya. Penyusup, ya, penyusup ada dua, satu penyusup pasif dan dua penyusup aktif. Penyusup pasif adalah penyusup yang membaca data yang tidak diotorisasi, dan penyusup aktif adalah penyusup yang mengubah data yang tidak diotorisasi. Jadi tidak diotorisasi berarti seperti tidak diamankan. Jadi ada yang cuma penyusup masuk, cuma baca, nengok, lihat, tidak mengubah apapun, tidak menghapus apapun. Tapi kalau yang aktif, dia biasanya masuk, kemudian dia mengotak-ngatik, ya, mengubah ataupun menghapus, ya. Kalau lebih jahatnya lagi menghapus. Itu biasanya penyusup aktif yang paling ditakuti, ya. Kemudian untuk login, ya, tadi identifikasi user, ada dua langkah dalam proses login, ya. Ada namanya identifikasi, ada namanya autentikasi. Identifikasi berarti proses untuk memberitahu kepada sistem operasi kalau kita mau login, ya. Berarti kita itu adalah usernya. Kita beritahu ke sistem bagaimana caranya, mungkin lewat password, lewat segala macam, ya. Autentifikasi adalah proses untuk membuktikan bahwa yang mau login adalah benar kita. Ini bagaimana caranya? Ya, misalnya lewat fingerprint atau segala macam, ya. Biasanya seperti itu. Oke. Next, ada tiga cara untuk identifikasi dan autentikasi, ya. Yang pertama adalah sesuatu yang kita tahu, ya, yang tadi saya sebut adalah password, ya, atau PIN. Dan yang mengetahui password adalah kita sendiri sebagai pemilik. Kemudian dalam prakteknya, dalam lapangannya, itu ada beberapa permasalahan yang dijumpai mengenai password ini. Yang pertama adalah password itu diberikan ke orang lain, lalu orang lain itu juga memberikannya ke orang lain lagi. Jadi saya memberikan ke si A, A memberikan ke si B, ya, begitu seterusnya. Jadi password kamu diketahui oleh sejumlah manusia, sehingga efeknya adalah sejumlah manusia tadi bisa login menggunakan passwordmu, ya. Kedua adalah dicuri orang lain. Dicuri itu bagaimana? Banyak cara untuk mencuri, ya, seperti misalnya sniffing, ya, mengendus password dari orang lain. Kemudian yang karena kita mungkin pelupa, kita menuliskannya di suatu tempat sehingga diambil oleh orang lain, atau kebetulan dilihat oleh orang lain karena kita menuliskannya. Keempat adalah terlalu mudah ditebak. Misalnya password yang
umum 12345 ya, tanggal lahir, kemudian nama kamu ditambah 123, begitu seterusnya, yang sangat mudah ditebak ya. Kedua, sesuatu yang kita miliki, misalnya ID card, security token, kunci. Secara teori yang punya kunci adalah pemilik. Masalahnya adalah kuncinya hilang atau dipinjam ke seseorang lalu diduplikasi. Misalnya ID card kita. Kita masuk melalui ID card kita, seperti di scan gitu. Biasanya kadang kalau terlalu percaya kita pinjam, kemudian setelah pinjam diambil orang, diduplikasi, dikembalikan, kita tidak tahu bahwasanya ID card kita sudah diduplikasi, sehingga dia bisa login menggunakan ID card kita ya. Ketiga, sesuatu yang ada di tubuh kita, misalnya fingerprint, signature, voice ya, macam-macam. Zaman sekarang smartphone juga sudah banyak yang menggunakan fingerprint ya untuk keamanannya. Next. Nah, untuk password itu ada tipe-tipe penyerangan dalam dunia komputer ya. Satu namanya brute force ya, itu mencoba segala kombinasi huruf dan angka. Jadi misalnya kamu passwordmu cuma ada huruf atau angka doang ya, itu sangat mudah untuk ditebak menggunakan teknik brute force attack gitu misalnya ya. Jadi biasanya password yang aman adalah ada huruf, ada angka, ataupun ada karakter spesial. Biasanya sih seperti itu. Kemudian ada dictionary base ya, dengan bantuan file yang berisi daftar password-password yang sering dipakai orang. Jadi dia cocokkan password yang sering digunakan orang, apakah kamu salah satunya. Kebetulan sama, ya bisa masuk ya. Ketiga ada password sniffing, menyadap ya, menyadap data yang lewat di jaringan komputer. Ini nanti ada pertemuan khusus yang membahas tentang ini. Skip saja, tetapi intinya kita bisa mengambil password orang lain. Keempat, social engineering ya, menyadap pembicaraan orang, membuat agar orang menyebutkan passwordnya. Pernah mengalami? Ya, banyak sekali kasus ya, melalui penipuan, melalui misalnya telepon ya, mengatakan begini sehingga orang terlalu percaya sehingga tanpa sadar menyebutkan passwordnya. Kemudian apa yang terjadi? Ya, data kamu hilang. Kalau itu data. Kalau misalnya di perbankan, uang kamu hilang ya. Kemudian ada petunjuk proteksi dengan password. Yang A ya, jangan biarkan user atau account tanpa password, sudah pasti. B, jangan biarkan password awal yang berasal dari sistem operasi. Biasanya kan sistem operasi ada memberikan bawaan ya, jangan dipakai. Ketiga, jangan menuliskan password. Kita sering menulis, tapi usahakan kalau mau menulis ya aman dan bisa dipercaya di tempat yang disediakan gitu, atau kamu menaruh di tempat yang aman lah gitu. Keempat, jangan mengetik password selagi diawasi. Wah, sudah pasti ya. Lagi ditengok kita ketik password, kecuali tanganmu ya ketikannya satu kata itu 0,1 detik ya nggak apa-apa. Tapi kalau masih satu huruf itu 2 detik, sebaiknya waktu orang mengawasi jangan mengetik ya. Yang berikutnya, jangan mengirim password secara online. Sudah pasti bisa disadap ya, yang tadi sniffing. Yang keenam, segera ubah bila password kita bocor. Nah, kalau kamu merasa passwordmu sudah terlalu banyak orang tahu, ceritanya kamu sangat percaya kepada orang, bagi-bagi password supaya orang bisa login dengan akunmu, supaya bisa membantu kamu mengerjakan sesuatu. Sebaiknya kalau merasa sudah banyak yang tahu, ubah passwordnya ya. Berikutnya, jangan menggunakan password sebelumnya. Ya, jangan pakai password yang sudah pernah dipakai. Berikutnya, memilih password yang baik. Ini sebenarnya sudah sering ya, kamu boleh baca, saya akan skip saja. Tetapi intinya adalah password yang baik adalah password yang menggunakan huruf karakter ya, kalau bisa ada huruf besar, huruf kecil, ada angkanya, dan ada karakter spesial. Misalnya persen ya, tanda seru, koma, titik, dan semacamnya ya. Nah, pengontrolan atau login atau password ya. Satu, membatasi kesalahan gagal login. Perbankan, misalnya seperti bank yang warna biru itu, kalau kita m-banking atau internet banking, ya, saya pernah mencoba, ya, kalau 3 kali gagal login, dia akan langsung men-lock ID kamu, sehingga kamu wajib ke kantornya, ya, kira-kira seperti itu.
Yang kedua, periode waktu login setiap user dibatasi. Misalnya kalau kita sudah login dalam waktu 1 jam tidak melakukan apapun, dia akan logout otomatis. Ada aplikasi seperti itu ya. Munculkan pesan login terakhir. Ya, ini biasanya ada di perbankan juga. Login terakhir tanggal berapa, jam berapa, sekian ya. Munculkan pesan kapan terakhir gagal login. Ini juga sama. User dapat merubah password. Sudah pasti kita sebagai user bisa merubah password. Yang keenam, password disediakan oleh suatu sistem. Ini biasanya kalau sistem yang bagus, dia sudah menyediakan, tetapi passwordnya itu kuat. Ya, berarti passwordnya itu tidak membentuk suatu kata tertentu, tetapi mungkin seperti huruf besar, huruf kecil, gabungan semuanya. Password diberi batas waktu. Sudah pasti ada batas waktunya. Yang terakhir ada panjang minimum suatu password harus ditentukan. Apakah satu paragraf ya, atau misalnya 18 karakter atau 16 karakter atau mungkin 8 karakter saja ya, supaya kita tahu minimum untuk suatu password yang kuat itu bagaimana. Oke. Nah, password sniffing sedikit saja untuk pencurian password melalui jaringan. Misalnya kita menggunakan hub ya. Di sini ada sniper mesin, berarti mesin untuk men-sniffing. Ini ada target ya, IP segala macam. Kemudian ketika kita connect melalui internet, jaringan internet melalui hub, ternyata si mesin sniffing ini sudah memasuki jaringan yang sama dengan kita, sehingga ketika target mesin ini melakukan aktivitas, otomatis maka akan masuk ke dalam aplikasi atau mesin dari si sniffing tadi. Sehingga ketika kamu memasukkan password di dalam aktivitas kamu, maka akan tercatat di mesin sniffing ini. Kira-kira begitu kerja singkatnya. Untuk jelasnya nanti suatu pertemuan kita akan bahas. Ini ada contoh ya, mesin sniffing tadi. Jadi di sini bisa muncul password, username, password di sini segala macam. Kemudian ini juga ada contoh ya, hasil data-data yang terekam menggunakan jaringan berikut dengan IP-nya. Jadi agak sedikit berhati-hati kalau kamu menggunakan WiFi, terutama WiFi itu adalah gratis punya. Oke, kita next ya. Nah, untuk pencegahan password sniffing, yang pertama adalah kita harus menggunakan switch, jangan gunakan hub. Hub dengan switch bedanya sudah tahu ya. Kemudian gunakan aplikasi yang mendukung enkripsi, kemudian juga gunakan VPN. Nah, tadi ada keamanan dalam segi social engineering. Nah, untuk keamanan pencegahan dari social engineering, kita perlu pelatihan dan pendidikan bagi user dalam masalah keamanan komputer. Artinya kita mengajari ke user sekarang, bukan ke mesinnya lagi, bukan ke komputernya lagi, sekarang ke orangnya atau usernya. Kita berikan pelatihan pendidikan supaya dia paham keamanan komputer itu bagaimana seharusnya, ya. Next, ada access control, ya. Siapa yang bisa untuk mengakses data di dalam sistem kita, ya, di dalam file kita, directory kita, misalnya. Jadi yang bisa mengakses itu berarti pertanyaannya adalah begini. Siapa yang bisa membaca isi file kita? Siapa yang boleh merubah isi file kita? Atau bolehkah file kita di-share ke user lain? Nah, itu kan pertanyaan yang muncul di dalam benak kita terhadap hak atau kontrol terhadap sistem yang ada di dalam komputer kita misalnya. Nah, kita sebagai user tentu saja kita bisa membaca, merubah, dan men-share itu kalau mau. Tetapi faktanya adalah kalau misalnya saya mau memberikan izin untuk orang lain membaca isi file saya, siapa yang bisa saya berikan? Tentunya orang yang bisa dipercaya. Semua yang disebutkan adalah tentunya orang yang bisa dipercaya. Nah, siapa yang bisa dipercaya itu kembali lagi ke kita sebagai user. Jelas ya? Oke. Ada tiga tipe dasar dalam pengaksesan file. Ada yang read berarti bisa baca saja, ada yang write berarti bisa untuk merubah, ada yang execute bisa menjalankan. Oke. Jadi kita bisa memberikan akses ke seseorang, contoh misalnya ya. Sebagai seorang mahasiswa, kamu kan login di e-learning misalnya.
kamu hanya diberikan sebatas untuk membaca dan menjawab atau menuliskan. Kamu tidak diberikan akses untuk misalnya mengeksekusi. Eksekusi misalnya menghapus ataupun segala macam. Kamu hanya diberikan akses membaca dan juga menulis. Menulis juga ada batasannya. Hanya menulis misalnya mengupload tugas, komentar. Kamu tidak bisa merubah apapun yang tidak dikehendaki. Misalnya lagi, kamu menghapus dosen A dari e-learning, tidak bisa. Yang bisa itu adalah yang adminnya. Nah, kira-kira seperti itu untuk dalam pengaksesan file ya. Kemudian ada namanya metode ownership dan metode file type. Metode ownership itu adalah pembuat file adalah pemilik file. Oke. Kemudian ID pembuat file disimpan. Kemudian hanya pemilik yang dapat mengakses file miliknya. Kemudian administrator dapat mengakses juga. Nah, masalahnya di sini adalah ownership ini membahas mengenai si file A yang hanya dimiliki oleh si A, dan yang bisa mengakses itu adalah si A dan si admin ketika kamu mengupload misalnya ke suatu tempat. Nah, itu maksud dari metode ownership. Kemudian ada metode file types. Nah, metode file types ini didefinisikan sebagai public file, semi public file, atau private file. Ini biasanya kalau kita share ke dunia maya umum, ada namanya public file. Berarti semua user punya hak penuh, bisa hapus, bisa nulis, bisa eksekusi. Semi public file berarti hanya punya hak akses dan hanya eksekusi. Private file, user tidak punya hak sama sekali. Ya, ada yang seperti itu. Oke. Next kita bahas virus. Virus paling sering dibahas di dunia perkomputeran. Kenapa? Karena masalah yang ditimbulkan oleh virus adalah sering merusak sistem komputer seperti menghapus file, partisi disk, atau mengacaukan program. Biasanya sih terjadi seperti itu ya. Mungkin sebagai mahasiswa sering menghadapi permasalahan yang terjadi di dalam dunia ini ya, dunia perkomputeran mengenai virus. Flash disk dipinjam, tahu-tahu balik virus semua ya. Skenario perusakan oleh virus ada namanya blackmail ya, ada namanya denial of service. Kemudian ada kerusakan permanen pada hardware, ada kompetitor komputer, ada sabotase. Blackmail berarti kita mengirim email jahat gitu. Jadi kalau dibuka langsung sebar virusnya atau semacamnya. Denial of service itu menyerang selama virus itu masih ada. Kemudian ada kerusakan permanen pada hardware. Hardwarenya sama sekali tidak berfungsi ketika masuk virusnya. 4, kompetitor komputer ini adalah seperti ada persaingan, dikirim virus supaya punya kamu lumpuh, tidak bisa bekerja. Sabotase berarti mengambil alih dari komputer punya kita misalnya ya. Nah, sekali virus memasuki sistem dengan menginfeksi satu program, maka virus berada dalam posisi menginfeksi beberapa atau semua file Excel lain di sistem itu saat program yang terinfeksi dieksekusi. Jadi kalau ada program satu terinfeksi, tereksekusi, semuanya kena. Kira-kira begitu penyebarannya. Jadi kebanyakan virus mengawali infeksi melalui pengkopian disk yang telah terinfeksi virus. Jadi kalau kita tadi flash disk misalnya ada terinfeksi virus di dalam satu file, kita copy, masuk ke komputer kita, iya, sudah pasti terinfeksi juga komputer kita. Seperti kayak virus asli gitu ya, di dunia biologi gitu ya. Ada namanya klasifikasi tipe virus, yaitu silakan dibaca nanti ya, untuk mempersingkat waktu ya. Yang paling mungkin ditakuti adalah yang nomor 4 sama nomor 5. Nanti kamu boleh baca. Setelah ini kita akan coba membuat ya coding dengan sederhana ya. Kita sebut coding untuk membuat virus, tetapi ingat praktek ini hanya untuk belajar. Jangan diiseng-isengkan. Artinya setelah belajar ya cukup belajar saja, bukan untuk mengerjai orang atau mengisengkan terhadap orang lain. Cukup jelas ya. Baik, silakan buka notepad-nya. Baik, kalau sudah terbuka notepad kamu, kita coba tes buat ya kita sebut virus sederhana lah ya. Virus ini berupa coding. Ini codingnya untuk yang pertama. Jadi ini coding untuk membuat
komputer dimatikan. Ya, kita sebenarnya bisa mengerjai orang dengan coding seperti ini. Jadi kita menggunakan pemrograman batching gitu ya, batch programming lah gitu. Jadi nanti kamu ketikkan di layar komputer kamu di notepad, add echo of ya mistakes ya, MSG berarti mistakes. Ini mau diganti juga bisa sebenarnya ya. Kalau tidak pun tidak masalah. Time out ini berarti 5 detik. Shutdown .exe min s min t 5 min c bye bye komputer go to end. Nah, nanti akan saya jelaskan lebih rinci lagi ya waktu di pertemuan di kelas misalnya. Kemudian setelah kamu selesai mengetik, kamu akan simpan dengan nama misalnya shutdown lah ya, shutdown.bat. Ya, seketik di sini ya. Nanti simpan dengan nama shutdown.bat. Ya, di mana saja boleh, terserah. Yang penting kamu simpan shutdown.bat. Kemudian nanti silakan tes double klik, jalankan. Lihat apa yang terjadi. Oke. Setelah itu ada lagi coding. Ini adalah error. Nah, ini error, silakan nanti kamu ketikkan juga, simpan dengan nama error.bat seperti ini. Di sini gunanya apa? Nah, nanti saya akan jelaskan ya. Di sini kenapa ada notepad.exe, gunanya untuk apa? Sebenarnya ini juga untuk mengerjai ya, tapi lebih enaknya kalau nanti di kelas saja saya menjelaskan. Jadi lebih bagus kamu ketik, kamu simpan, kamu coba sendiri. Kamu juga akan paham apa ini. Ya. Kemudian saya juga ada coding namanya adalah love. Love ini berarti cinta gitu ya. Ini juga untuk mengerjai, sedikit panjang. Ya, sampai bawah. Sebenarnya ini gabungan dari shutdown juga sih. Jadi nanti ada gunanya. Kasih tengok yang love saja, yang dua itu tidak usah lah ya, biar penasaran nanti coba sendiri ya. Jadi ini kamu ketikkan seperti ini. Setelah selesai kamu ketik ya, ini ngomong-ngomong sampai bawah ya, seperti ini. Setelah selesai kamu ketik ya, nanti kita lihat apa yang bakal terjadi. Ini bisa diganti-ganti ya. Ini ambil dari sumber dunia maya lah ya. Jadi masih bahasa Inggris. Nanti bisa kita ganti jadi bahasa Indonesia kalau mau. Kalau tidak ya tidak menjadi masalah sebenarnya ya. Ini 10 saja juga boleh sih sebenarnya. Seperti ini. Ya. Tapi bawaan saja, tidak usah. Saya perlihatkan yang love saja. Misalnya. Nah, kalau sudah jalankan, do you love me? Ya, jawabannya yes ya, jangan pilih 0 dulu. Nah, kalau yes dia munculnya seperti ini. Jadi kalau pilih no, apa yang terjadi? Ya, silakan nanti dicoba masing-masing apa yang bakal terjadi kalau kita pilih no. Oke? Baik, untuk pembelajaran keamanan komputer ya, untuk materi keamanan sistem operasi sampai di sini dulu. Terima kasih sudah mendengarkan dan memperhatikan. Kita akan jumpa di pertemuan yang akan datang dan ingat selalu semangat.